Kisah Nabi Zulkifli dalam Al-Quran, sosok hamba yang penyabar. Kisah Nabi Zulkifli merupakan salah satu kisah Al-Quran yang menginspirasi. Beliau merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dari sekian banyak nabi. Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok hamba yang penyabar, memenuhi janji, amanah, jujur, dan sanggup menanggung risiko maupun kesulitan dari dakwah yang dilakukan kepada kaumnya. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub yang mempunyai nama asli Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli adalah ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat Zulkifli, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika sang raja yang arif dan bijaksana akan pensiun dan resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat, dia pun mengadakan sayembara kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya di depan kerajaan. Sang raja berkata, "Wahai rakyatku, aku ingin mengangkat seseorang untuk memimpin kalian di masa hidupku agar aku dapat melihat tindak tanduknya." Qasas Al-Anbiya, 393. Dia lantas berkata, "Siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan menahan emosi, ia akan aku angkat menjadi pemimpin negeri ini." Namun tidak ada satu pun dari rakyatnya yang menjawab, karena 3 tugas yang ia berikan sangatlah berat dan sulit untuk dilaksanakan secara terus-menerus kecuali bagi orang-orang pilihan. Hingga akhirnya, berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup." Tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Maka terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang berarti, orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli alaihi salam pun menjadi raja Syam saat itu. Sosok hamba yang penyabar ini mampu memimpin negerinya dengan baik. Beliau bahkan lebih mementingkan urusan rakyatnya dibandingkan urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan jalan di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun. Ia juga tidak pernah marah-marah apalagi terlihat murka. Suatu ketika, terjadi pemberontakan di negeri Syam oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli lalu meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan pertempuran. Namun, tidak ada satu rakyat pun yang berani melawan mereka karena takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Tanpa berpikir 2 kali, Nabi Zulkifli dengan sabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya tersebut segera dikabulkan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah mengetahui permintaanmu, dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Kemenangan pun dapat diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, iblis datang untuk melakukan tipu daya agar Nabi Zulkifli gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja dan ketua Dewan Hakim. Iblis tersebut ternyata memiliki tipu daya yang begitu licik. Ia berubah wujud menjadi seorang manusia tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli alaihi salam untuk menggoyahkan kesabaran beliau. Qasas Al-Anbiya, 395. "Siapa Anda?" ujar Nabi Zulkifli kepada iblis yang menyamar. "Hamba musafir, semua barang kepunyaan hamba dirampok orang," balas setan tersebut. Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli meminta iblis yang menyamar tersebut datang besok hari ke kerajaannya. Namun, yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli sudah meluangkan waktu untuk membantu iblis yang menyamar itu. Suatu saat, Nabi Zulkifli merasa sangat ngantuk dan berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain menemuinya di waktu istirahat siang. Lagi dan lagi, iblis datang untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Iblis kembali menjelma menjadi pria tua, datang dan mengetuk rumah sosok hamba yang penyabar ini. Akan tetapi, keluarga beliau melarangnya karena Nabi Zulkifli telah berpesan agar tidak ada yang mengganggu istirahatnya. Tidak terima atas penolakan, iblis yang menyamar itu pun masuk melalui lubang di dinding rumah. Dia membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tertidur pulas. "Lihatlah dari mana aku datang," ujar si iblis.
Menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi bapak tua tersebut tetap bisa masuk, Nabi Zulkifli pun berseru, "Kau musuh Allah." Iblis itu pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggoda dirimu. Maka aku melakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri secara langsung agar kau marah kepadaku." Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli alaihi salam tidak marah dan ia tetap sabar meski terus-menerus diganggu, bahkan ia sampai-sampai beberapa hari ia tidak bisa beristirahat. Berkat kesabarannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zulkifli dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 85-86 dan surah Sad 38 ayat 48 yang masing-masing berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh." Qs. Al-Anbiya 21, 85-86. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Qs. Sad 38-48. Dari pemaparan di atas, ada beberapa hikmah yang dapat dipelajari melalui kisah Nabi Zulkifli dalam Al-Quran, yakni seorang seharusnya menjadi sosok yang penyabar sebagaimana dirinya. Di sisi lain, kita juga melaksanakan dan mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam.